Kita lagi ada di Batu Ampar, Pelabuhan Batu Ampar di Batam, ya. Jadi setelah puluhan tahun pelabuhan kita masih kayak begini nih, ya, masih sangat, ya, di atas primitif dikit. Padahal di seberang sana, tuh lihat, itu Singapura. Kalau kelihatan apa enggak ini? Jauh sekali perbedaannya tuh. Singapura hanya sepelemparan senyum dari sini. Itulah bedanya negara Konoha dengan negara lain, ya. Mudah-mudahan ada perubahan. Lihat tuh sana. Aduh. Susah. Tapi mau bilang apa ya kan, kita jogetin aja. Sorry. Edi Sitorus, ya, mengatakan negara Konoha 10 tahun memimpin negara, kok masih gitu-gitu saja. Itulah Edi Sitorus, langsung disekakmat oleh seorang warga. Loh, bukannya 10 tahun adalah partai Anda yang memimpin? Jadi setelah puluhan tahun pelabuhan kita masih kayak begini nih. Wih, oposisi. Aduh, udah oposisi nggak dapat kursi. Puluhan tahun. Yang pastinya 10 tahun PDIP ya. Jadi ceritanya mau ngomong apa nih? Mau ngomongin kerjaan sendiri apa gimana ini? Yang bilangnya DPR nggak ada penguasa, tapi di DPR banyak partai Anda. Ya kan? Kursinya banyak Anda, PDIP. Jadi kalau Anda mau ngomong tuh jangan ngomongnya tuh seolah-olah nepuk air di dulang tuh, kena muka sendiri. Ya, jangan ngomongin kerjaan sendiri yang sama 10 tahun itu ya. Mentang-mentang udah oposisi, belum masanya, nanti bulan 11 lah. Baru serang. Ini masih Jokowi. Nantilah. Kayak udah semangat kali pengen jadi oposisi. Hah? Kenapa baru keluar-keluar sekarang itu kenapa? Hah? Jadi ya buat Anda Pak Edi Sitorus ya seterusnya oposisi aja lah ya. Dan inilah pengakuan Edi Sitorus, dulu merupakan pendukung Joko Widodo, di mana dia harus membela Joko Widodo. Namun sekarang dia harus berani mengkritik kepada Joko Widodo. Edi Sitorus, ini pengakuannya. Ya, Bang Dedi berada dulu kan kalau ada yang mengkritik Jokowi, Abang bela habis-habisan nih Jokowi. Sekarang Abang berada di posisi yang mengkritik Jokowi. Aneh gak rasanya, Bang? Ya tentu saja aneh. Tentu saja aneh. Tapi karena dia melalui sebuah proses yang cukup panjang, itu kan mau nggak mau mempengaruhi kita kan. Akhirnya kita bicara apa adanya secara lugas. Kalau dulu kita katakanlah harus pintar-pintar ngebungkus gitu ya. Lalu katakan menarasikan. Kalau sekarang ya lugas saja gitu ya. Walaupun ya terus terang mungkin sebagian orang tidak nyaman, tapi ya this is who I am gitu. Kalau akhirnya bisa menjadi diri sendiri nih setelah ya harus menjadi pengkritik. Kalau nggak kan jadi lucu. Dulu waktu saya bela Jokowi juga sama, saya kira apa yang dikatakan orang kalau itu salah menurut saya dan saya punya argumen ya pasti saya lawan dengan cara yang sama. Sekarang saya mengkritik beliau. Jadi nggak ada yang berbeda sebenarnya. Cuma dulu dalam posisi apapun kita tetap harus bela Jokowi. Kalau sekarang ya apa yang menurut kita tidak benar atau tidak lurus ya kita harus katakan. Itulah Edi Sitorus yang mengatakan dia harus mengatakan apapun karena dia akan ya menjadi orang yang lurus. Maksudnya begitu ya. Jadi ya apapun akan dia katakan yang sebenarnya. Kalau misalnya salah ya salah, kalau benar ya benar. Begitu harusnya begitu. Bukannya benar malah dikatakan salah, demikian juga bila salah malah dikatakan benar. Begitu Pak Edi Sitorus ya.
Deddy Sitorus juga mengkritik KPU ketika ada kabar akan menghilangkan debat, dan tentu saja dia sangat tidak setuju apabila debat dihilangkan karena dia menginginkan Gibran kalah di dalam debat. Filosofinya dulu ya, mengapa harus ada debat? Debat itu kan cara yang beradab untuk Iya. melihat pikiran, visi, sikap, posisi, ya, the core dari orang yang mau kita pilih menjadi pemimpin tertinggi di Republik Indonesia. Yang kepadanya keselamatan bangsa ini kita titipkan. Keselamatan rakyat kita titipkan. Demikian juga wakilnya yang harusnya punya kesetaraan. Ya, punya kesetaraan sehingga ketika yang namanya pemimpin tertinggi itu, kepala negara, kepala pemerintahan, tidak bisa menjalankan tugasnya, maka wakilnya cukup kompeten, cukup capable untuk mengisi ruang itu. Karena ini kan untuk menjaga-jaga supaya tidak terjadi kekosongan kekuasaan maupun tidak adanya orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan. Lalu bagaimana kata Deddy Sitorus tentang Puan Maharani yang meminta maaf karena kadernya tidak punya etika? Ada juga pernyataan yang menarik yang keluar dari Mbak Puan. Minta maaf atas kelakuan kader PDI Perjuangan yang tidak menjunjung etika. Itu maksudnya siapa, Bang? Ya, saya kira nggak usah saya jelaskan lagi kan. Banyak tuntutan dari masyarakat sipil, dari kalangan akademisi, budayawan, dari kalangan prodem, bahwa di pemilu kemarin kan memang terjadi penggunaan kekuasaan yang eksesif lah, kan kira-kira seperti itu. Dan ditengarai itu dilakukan oleh, ya kan kira-kira seperti itu kan. Ya untuk itu kita minta maaf sama rakyat Indonesia. Kenapa tidak mau disebutkan? Itu khawatir atau Capek, takut? bolak-balik. Oh, capek. Ya kan udah tahu juga semua masyarakat udah tahu. Ngapain sih gua ngulang-ngulang cari masalah? Masalah udah banyak. Ya, itu adalah Deddy Sitorus yang mengatakan bahwa Ada juga pernyataan yang berkhianat adalah Presiden Jokowi dan Gibran, tentunya begitu ya. Dia tidak mau mengatakan nama, tetapi tujuan ataupun ya apa yang disampaikan oleh Puan Maharani mengenai kadernya yang berkhianat, maksudnya kadernya yang tidak punya etika ya, yang melanggar etika, itu adalah Gibran. Padahal sebetulnya sebelumnya sudah disampaikan kalau PDI sudah tidak mengakui kalau Gibran dan Jokowi adalah kadernya. Ya tak usahlah akhirnya menilai bahwa kalau Pak Jokowi adalah tidak punya etika, harusnya ya tidak usah, kan sudah bukan kadernya sendiri kan. Deddy Sitorus juga membuka aibnya sendiri. Dia mengatakan ya harus punya 30 miliar apabila ingin menjadi anggota DPR RI. Karena kalau hari ini saya yakin, kalau nggak punya 30 miliar susah masuk DPR RI. Untuk jadi anggota DPRD Kabupaten Kota setidaknya 4 miliar. Kalau dia provinsi mungkin 10-15 miliar. Kalau DPR RI 25, 30, 40 miliar. Demokrasi apa yang kita harapkan? Baik, terima kasih Pak Kak. Sekiranya wacana angket ini datang dari Pak Deddy Sitorus, sebab panitia angket itu sendiri dibentuk oleh DPR. Dan anggota panitia angket itu adalah praksi-praksi DPR itu sendiri. Dan kalau kita memang mau menyelidiki pelaksanaan pemilu ini betul-betul jujur, adil seperti amanat konstitusi, tidak curang, tidak suap menyuap, tidak sogok menyogok, itu dilakukan pasti secara menyeluruh, tidak hanya pilpres, karena pemilu kita ini serentak, pilpres, kemudian DPR, DPR provinsi, DPRD, DPRD kabupaten kota, DPD. Dan tadi Pak Deddy Sitorus mengatakan semua ini uang. Untuk jadi anggota DPR pusat aja 20-30 miliar. Kabupaten mungkin 4-5 miliar. Jadi panitia angket DPR yang terdiri atas partai-partai itu, yang malam ini ada 3 orang tokoh,
ada Pak Pipin dari PKS, ada Pak Dedi dari PDIP, Pak Maman dari Golkar. Mereka juga akan melidiki dirinya. PDIP dapat 19% itu nyogok apa enggak? PKS dapat 70% itu nyogok apa enggak? Golkar dapat 15% menurut quick count itu nyogok apa enggak? Kalau tadi dibilang untuk satu anggota DPR perlu 20-30 miliar, apa 19% PDIP dapat kursi itu, kalau diangkakan 110 kursi, 110 kali 30 miliar atau tidak? Bapak yang nyelidiki, Bapak sendiri mungkin. Pak Maman akan nyelidiki dirinya sendiri. Lalu apa orang mengatakan? Ya, telak banget ya di Sitorus disekakmat oleh Yusril Iza Mahendra bahwa pengakuan dia mengenai ya untuk nyalek di DPR RI itu dibutuhkan 20-30 miliar. Tentu saja ini menjadikan dia tidak berkutik dikarenakan ya angket harus ia menyelidiki anggota DPR juga, bukan hanya presiden dikarenakan pemilu itu adalah serentak antara presiden dan DPR. Ya, tentu saja hal itu menjadi tidak berkutik dan akhirnya hak angket pun batal, tidak dilanjutkan. Dedi Sitorus vs Emmanuel Ebenezer. Rame banget. Orang mengorkestrasikan curang-curang tapi ikut-ikut pemilu. Ini kelompok culas menggugat kecurangan, saya anggap. Orang yang culas menggugat kecurangan. Gitu loh. Jadi Ikut saja sudah dicurangi, apalagi Orang tidak, yang Bang. culas ini siapa yang dimaksud? tanya Dedi. Dedi paham tuh orang-orang culas itu siapa. Kan yang ngomong Bang Noel, masa saya tanya Pak Dehe? Ya lu dong. Lu yang ngomong. Gua nggak ada ngomong dari tadi. Tadi kan lu mengorkestrasikan ada sebuah kecurangan. Tangan lu bosan nunjuk Lu. di depan orang nih. Iya, depan orang kenapa rupanya? Aduh apa? Oke. Ini pemilu aja kalah kok nggak minta ampun lu. Lu dari culas. Lu dari culas. Yang kurang ajar lo. Oke, Lu sebentar. dewan tidak punya rasa hormat. Ingat deh, jangan konyol lu. Lu harus diangket. Jangan konyol apa? Ayo kita Kenapa buka. ayo? Kita akan buka itu ya. Kita akan buka itu. Kita akan buka itu. Jangan konyol lu. Baik, baik, baik. Iya, apa? Iya. Lu marah kenapa? Culas. Kenapa lu jadi pesulap? Jelajahi cara Tentu kerusakan ini dimulai dari pikiran. Pikiran siapa? Kalau saya pribadi mengatakan pikiran Presiden Jokowi. Dari Bagaimana Jokowi. membuktikannya? Mari saya dapat informasi. 1 hari setelah putusan MK tahun 2019, Presiden Jokowi bertemu dengan pakar hukum. Dia tanya dengan alasan keberlanjutan, menjaga proyek-proyek segala macam, bagaimana dengan amandemen dan 3 periode. 1 hari setelah putusan MK 2019 sudah muncul itu pikiran 3 periode. Jadi ini dimulai dari pikiran, lalu diikuti oleh tindakan. Itulah yang menyebabkan kehancuran pada hari ini. Hilangnya moralitas, etika, dan nilai-nilai. 1,5 tahun sebelum pemilu, Pak Jokowi memulai skenarionya. Apa? Dimulai dari mana? Pembentukan KIB. Meminta yang namanya PKB gabung dengan Gerindra. Banyak isu soal penjegalan Anies Baswedan muncul itu. Dan itu berterusan, kemudian berjalin ketika kemudian muncul yang namanya keputusan MK 90. Jadi ini masalah sudah dari hulu, Pak. Dari ujungnya sudah bermasalah. Makanya kalau ketika tadi tiba-tiba ada partai-partai dipaksa oleh KPU pusat supaya lolos verifikasi, ya itulah tindakan dalam rangka melaksanakan pikiran itu. Lalu kemudian terjadi putusan MK. Silakan berdebat bahwa itu final and binding. Tapi kita tidak bisa melaksanakan hukum dengan melanggar hukum, Pak. Salah itu. Dari mana rumusnya? Kalau kemarin yang mendaftar bukan hanya Gibran, bagaimana menghadapinya, Pak? Kalau tiba-tiba ada calon-calon lain yang muncul mendaftar, gimana? Jadi jangan dilegitimasi. Kita menafikan moral, etika, dan nilai-nilai di sana. Lalu apa yang terjadi? Memasuki pemilu. Kita melihat sampai bulan Desember itu yang namanya elektabilitas Prabowo Gibran
Itu mandek di angka 38% paling tinggi. Mulailah bansos ini menggila. Mulailah Presiden rajin turun ke lapangan. Mulailah ASN, PJ, kepala daerah mulai melakukan mobilisasi. Mulailah kepala desa dilibatkan. Mulailah instrumen-instrumen kekuasaan bekerja. Lalu pada bulan Januari, itu baru 43, paling tinggi 46%. Menjelang Februari, mungkin sekitar 50, tapi belum melewati 51%. Disinilah kemudian terjadi eskalasi kerusakan. Itulah tuduhan Deddy Sitorus dari PDIP yang mengkritik kepada Presiden Joko Widodo, dan dia menuduh Presiden Jokowi melakukan kecurangan di dalam pemilu ini sehingga Prabowo dan Gibran bisa mendapatkan 58%, dikarenakan Pak Jokowi menggelontorkan bansos, begitu ya kata Deddy Sitorus ya. Ya, itulah kritikan orang yang kalah dari 16%, makanya selalu berisik begitu ya Mas Bro ya.